Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal selanjutnya dalam kitab Sirul Asrar membahas tentang melihat Allah. Melihat Allah ada dua macam, yaitu melihat jamalullah di akhirat tanpa perantara cermin kalbu dan melihat sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dengan perantara cermin kalbu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan terhadap apa yang dilihatnya. Quran Surat An-Najm. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi al-mukmin. Kata mukmin yang pertama dalam hadis ini adalah kalbu hamba Allah yang mukmin, sedangkan al-mukmin yang kedua adalah zat Allah yang maha menjaga keamanan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maha sejahtera yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan. Quran Surat Al-Hasyr. Maka siapa yang melihat sifat-sifat Allah di dunia, dia akan melihat zat Allah di akhirat tanpa dapat dijelaskan keadaannya. Semua pengakuan yang keluar dari para wali-wali Allah tentang melihat Allah adalah dalam konteks seperti ini. Seperti ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalbuku melihat Robku dengan cahaya Robku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga berkata, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat dengan kalbuku. Semua pengakuan melihat Allah di dunia ini adalah musyahadah sifat-sifat Allah dari segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di dunia ini. Seperti orang yang melihat matahari dari balik sinar lampion, maka dapat dibenarkan bahwa ia telah melihat matahari dalam arti yang luas. Terkait dengan sifatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perumpamaan dalam firman-Nya. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Quran Surat An-Nur. Para sufi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mishka adalah kalbu orang mukmin dan yang dimaksud dengan pelita adalah sir al-fuad, yaitu ruh sultani. Yang dimaksud kaca adalah fuad. Allah subhanahu wa ta'ala menyifati fuad dengan berkilauan karena cahayanya yang sangat kuat. Kemudian Allah juga menjelaskan sumber cahayanya yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Pohon yang dimaksud adalah pohon talqin dan tauhid yang murni pasti keluar dari lisan Al-Qudsi tanpa perantara. Seperti halnya Rasulullah yang menerima Al-Quran dari Allah secara utuh. Seperti halnya pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW meninggalkan malaikat Jibril karena malaikat Jibril tidak mampu melewati Sidrah Al-Muntaha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyifati pohon talqin tersebut dengan firman-Nya, tidak di timur dan tidak pula di barat. Artinya tidak dibatasi oleh sifat baharu dan tiada, serta sifat muncul dan hilang, melainkan kekal dan tidak hilang selamanya. Maka tidak boleh menunda lagi bagi hamba selain segera menyingkap hijab nafsu dan hatinya, sehingga hati hidup karena cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dari hati yang hidup itu ruh menyaksikan sifat-sifat Allah. Memang tujuan penciptaan alam adalah menyingkap hasanah tersembunyi. Lalu aku ingin diketahui, maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku, yakni agar manusia mengenal sifat-sifat Allah di dunia. Sedangkan melihat zat Allah itu akan terjadi di akhirat tanpa perantara cermin hati dengan pandangan sir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah. Rasulullah SAW juga bersabda, aku melihat Tuhanku dengan rupa seorang anak muda yang tampan. Maksud dari anak muda yang tampan adalah tiflul ma'ani. Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli dengan rupa ini di dalam cermin ruh.
tanpa ada perantara antara yang bertajalli dan yang melihat tajalli. Ditakwilkan seperti ini sebab Allah Subhanahu wa taala suci dari memiliki rupa, memiliki materi dan fisik khusus. Rupa adalah yang terlihat di dalam cermin, bukan cermin dan bukan pula yang bercermin. Pahamilah, sebab ini adalah rahasia yang sangat dalam. Cara melihat seperti ini terjadi di alam sifat, bukan di alam zat. Sebab di alam zat semua perantara musnah dan tiada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mengenal Robku dengan Robku, yakni dengan cahaya Robku. Adapun manusia sejati adalah mahramnya cahaya Allah." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Manusia adalah sirku dan aku adalah sir manusia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Aku dari Allah dan orang-orang mukmin dariku." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi, "Aku ciptakan Muhammad dari wajahku." Adapun yang dimaksud dengan wajah Allah adalah zat suci yang bertajalli dalam sifat Rahman dan Rahim. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasul-Nya, "Sesungguhnya aku mengutus engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Telah datang kepada kamu sekalian cahaya, yakni Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yakni Al-Quran." Quran Surat Al-Maidah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika bukan karenamu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini."